Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa dari Universitas Bina Sarana Informatika Cutmutia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen kelas 642C04 dengan nomor NIM 64240617. Dan yang terhormat kepada Ibu Pengumpu Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu Ibu Desi Suryani. Saya di sini akan menjelaskan mengenai artikel dampak perekonomian dunia terhadap genosida Palestina. Korban tewas akibat gelombang serangan udara yang dilancarkan Israel di Gaza Tengah Sabtu lalu terus bertambah. 58 warga sipil Palestina dilaporkan tewas, termasuk di antara korban adalah 20 perempuan dan 10 anak-anak yang tak berdosa. Serangan brutal Israel yang menargetkan rumah warga di El Al-Sultan di kota Rafah menewaskan sedikitnya 13 orang, termasuk 2 perempuan dan 5 anak-anak. Menyebabkan 471 warga Palestina tewas dan ratusan lainnya terluka. Kantor tersebut menuduh Israel sengaja menargetkan lembaga kesehatan sebagai bagian dari kampanye sistematis untuk menghancurkan sistem perawatan kesehatan Gaza. Sejauh ini, 34 rumah sakit telah hancur atau terpaksa berhenti beroperasi. Laporan Konflik antara Israel dan Palestina bukan sekedar kisah tentang perebutan wilayah. Ia adalah cerita panjang tentang kemanusiaan yang terkoyak, tentang luka yang tak kunjung sembuh, dan tentang dampaknya yang menjalar jauh melampaui batas-batas geopolitik, menyentuh denyut nadi perekonomian dunia. Mari kita tarik garis waktu. Konflik ini adalah salah satu yang terpanjang dan paling kompleks dalam sejarah modern. Akar-akar permasalahan tumbuh sejak akhir abad ke-19, saat gelombang imigrasi Yahudi ke Palestina meningkat pesat, didorong oleh bayang-bayang antisemitisme yang kian mencekik di Eropa. Lalu datanglah deklarasi Balfour pada tahun 1917, secari kertas yang menjanjikan tanah bagi kaum Yahudi di Palestina tanpa mengindahkan hak dan keberadaan penduduk Arab yang telah lama bermukim di sana. Ketika mandat Inggris atas Palestina berakhir pada tahun 1948, berdirilah negara Israel. Momentum ini bukan hanya kelahiran sebuah negara baru, melainkan ledakan awal perang dan ketegangan yang tak kunjung padam hingga hari ini. Sejak saat itu, ketegangan demi ketegangan telah memakan tak terhitung nyawa dan memicu gelombang pengungsian yang membekas dalam sejarah umat manusia. Ribuan keluarga tercerabut dari tanah yang telah mereka huni selama berabad-abad. Di balik peta dan perjanjian damai yang gagal, tersimpan cerita tentang identitas dan eksistensi yang terancam musnah. Dan ketika dunia menatap luka yang terus menganga di Palestina, kita seringkali melihat penderitaan manusia, reruntuhan kota, dan deretan nama korban yang tak berujung. Namun, di balik tragedi kemanusiaan itu ada gelombang lain yang bergerak diam-diam. Gelombang yang mengirim riak ke seluruh penjuru dunia, yaitu gelombang yang mempengaruhi pasar, bisnis, ekonomi dunia. Di jantung timur tengah wilayah yang akan kaya minyak dan gas, ketegangan Palestina menciptakan ketidakpastian yang menggema di seluruh pasar ekonomi global. Setiap dentuman bom, setiap eskalasi konflik mengirim sinyal waspada pada pasar minyak dunia. Harga energi melonjak, biaya produksi meningkat, dan pada akhirnya rakyat biasa dan dari Asia dan Eropa harus menanggung beban dalam bentuk tagihan yang kian membengkak. Bukan hanya itu, tak jauh dari medan konflik, terusan Suez, salah satu perdagangan tersibuk di dunia, menjadi titik rawan yang membuat semua orang cemas. Jika jalur ini terganggu akibat eskalasi regional, maka pengiriman barang dari bahan pangan hingga komponen teknologi bisa tersendat. Mulai dari penundaan pengiriman, memutar rute kapal, dan meningkatkan biaya asuransi karena resiko yang akan mereka alami. Biaya ekspor dan impor pun semakin menaik. Rantai pasok global yang sudah rapuh bisa runtuh semakin cepat. Di ruang-ruang bursa dunia, ketidakpastian geopolitik memicu gelombang ketakutan. Investor menarik dana dari pasar negara berkembang lantaran takut dan ragu sehingga nilai tukar bergejolak dan pasar saham terguncang. Krisis yang bermula di Gaza bisa membuat ekonomi di Jakarta, Istanbul, bahkan New York sekalipun ikut bergetar.
Ketegangan politik yang mengiring genosida Palestina juga mengubah peta hubungan dagang dunia. Pemboikotan produk, sanksi ekonomi, dan ketegangan antar negara menjadi rintangan baru bagi arus investasi dan perdagangan bebas. Dunia terbelah bukan hanya dalam pandangan politik, tapi juga dalam aliran uang dan barang. Sementara itu, di perbatasan, gelombang pengungsian terus bertambah. Negara-negara tetangga seperti Mesir dan Yordania menanggung beban ekonomi dan sosial. Ketidakstabilan yang muncul tak berhenti di batas negara, tetapi beresiko menyebar mengancam kestabilan regional dalam jangka panjang. Beberapa upaya dan tanggapan telah dilakukan dari Perjanjian Oslo, Camp David hingga berbagai upaya diplomasi OKI dan PBB. Solusi damai terus diupayakan meski belum membuahkan hasil permanen. Masyarakat sipil pun turut bergerak melalui aksi damai, boikot, dan kampanye solidaritas. Bahkan, fatwa dari tokoh ulama seperti Syekh Yusuf Qaradawi mendorong boikot produk Israel dan Amerika Serikat sebagai bentuk perlawanan ekonomi. Genosida di Palestina bukan sekedar tragedi suatu bangsa, ia adalah gempa yang riaknya menjalar ke ekonomi dunia, dari harga energi hingga pasar modal, dari perdagangan global hingga stabilitas geopolitik. Keadilan dan perdamaian di Palestina bukan hanya kebutuhan kemanusiaan, tetapi juga fondasi bagi masa depan ekonomi dunia yang lebih stabil dan berkelanjutan. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita membiarkan tragedi ini terus berlanjut? Ataukah kita memilih untuk berdiri bersama untuk keadilan kemanusiaan dan masa depan yang damai? Mari kita suarakan dukungan kita untuk perdamaian Palestina. Mari kita dorong para pemimpin dunia untuk menghentikan kekerasan dan membangun keadilan yang sejati. Karena ketika Palestina merdeka dan damai, dunia pun akan menjadi tempat yang lebih stabil, lebih adil, dan lebih manusiawi untuk kita semua. Damai di Palestina adalah damai bagi dunia. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata penyampaian penyebutan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.